Kepada Desi Murdiana, Donania, Nanang 2017, Adrian Tirtawijaya, Sherline Samulya, Easy Life Happy Life, Veranita Kuspratiwi, Claudia Meka, Lentika Sialagan, Buah Dabailina Tambak, Lambda Delta, Vetra First, Sylvia Diana, Dwi Nur Hasanah, Ida Mahananing, MC, Vicky Sorong, Emma Susanti, Tania, Dr. Gigi Renisista, dan Melani Ratih Dewi, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Chalasai Kuantiti mungkin tidak pernah bermimpi suatu saat dirinya akan jadi Cinderella. Dia bayi tidak beruntung. Lahir tahun 1972, orang tuanya langsung kesal melihat kulitnya yang gelap. Anak sial, umpat mereka. Dan apa boleh buat, anak sial harus dibuang. Ketika Chalasai berusia 2 bulan, orang tuanya dengan sengaja meninggalkannya begitu saja di rumah sakit Chulalongkorn di Bangkok, Thailand. Namun keberuntungan berpihak pada Chalasai. Pihak rumah sakit merawat dirinya. Chalasai tumbuh jadi anak sehat. Ketika dia dewasa, lagi-lagi keberuntungan mendatanginya. Pada Agustus 94, dirinya dipersunting seorang pangeran Thailand yang bernama Titipan Yugala. Usia mereka berbeda jauh, 37 tahun. Saat itu sang pangeran berusia 59, sedangkan Chalasai 22. Pernikahan itu menimbulkan pergunjingan. Layakkah Chalasai berdampingan dengan sang pangeran? Sudahlah jelek, berkulit gelap dan tambun, Chalasai berasal dari kalangan bawah dan dibuang orang tuanya saat masih bayi. Sedangkan Pangeran Titipan berasal dari keluarga bangsawan kaya raya. Dia adalah sepupu Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Orang-orang curiga Chalasai seorang wanita penggoda dan gold digger yang hanya ingin menikahi Pangeran Titipan demi mendapatkan hartanya. Keluarga kerajaan mencibir wanita itu. Setelah dinikahi pangeran, Chalasai menjadi seorang prinses, tinggal di istana tanpa kurang suatu apapun. Dia mendapat gelar kebangsawanan Mom Chalasai Yugalana Ayudaya. Sang pangeran yang tergila-gila pada Chalasai yang bertubuh tambun memberinya berbagai hadiah, termasuk perhiasan dan mobil mewah Ferrari. Chalasai kerap terlihat mengendarai Ferrari di jalan raya, bertemu teman-temannya, makan-makan, mengobrol, dan menikmati hidup. Semuanya tampak begitu baik hingga suatu hari, kurang lebih setahun setelah menikah, pada 21 Agustus 95, Chalasai panik. Dia menelpon keluarga kerajaan dan ambulans. Sang pangeran muntah-muntah, kejang-kejang, lalu ambruk tak sadarkan diri. Ambulans segera tiba dan membawa Pangeran Titipan ke rumah sakit. Keluarga kerajaan bergegas datang menyaksikan kondisi pangeran yang kritis. Setelah 8 hari dirawat di rumah sakit, Pangeran Titipan meninggal. Apa yang terjadi? Selama ini pangeran tampak sehat-sehat saja. Mengapa tiba-tiba meninggal? Otopsi pun dilakukan. Hasilnya menunjukkan Pangeran Titipan terakhir meminum kopi dan di dalam tubuhnya ditemukan racun serangga. Polisi yang melakukan investigasi mengambil sampel muntahan sang pangeran di kediamannya yang ternyata mengandung racun serangga. Diduga racun itu dicampurkan dalam kopi sang pangeran. Siapa yang meracuninya? Kecurigaan tertuju pada sang istri Chalasai, orang terakhir bersama pangeran. Namun kemana wanita itu? Polisi mencarinya, tapi Chalasai tak ditemukan. Dia telah meninggalkan kota Bangkok dan kabur entah kemana. 2 tahun berlalu, Chalasai yang tampaknya gelisah berada di pelarian bersama kekasihnya, seorang pemuda berusia 18 tahun, akhirnya menyerahkan diri pada polisi. Apa alasannya meracuni Pangeran Titipan yang telah begitu baik padanya, yang telah mempersunting dirinya, mengangkat derajatnya dari anak yatim piatu miskin menjadi Cinderella, tinggal di istana, hidup berkecukupan, kemana-mana naik mobil mewah dan diberi gelar kebangsawanan? Dasar gold digger, pengkhianat, sudah jelek tak tahu diuntung pula, membunuh pangeran demi pacar baru yang jauh lebih muda. Bertubi-tubi cacian dilontarkan masyarakat dan media pada Chalasai. Namun ketika wanita itu menyampaikan pengakuan kepada penyidik, orang-orang jadi terdiam, berpikir-pikir, merenung. Benarkah kesalahan sepenuhnya ada di tangan Chalasai? Apa yang sebenarnya terjadi? Begini kurang lebih pengakuan Chalasai.
Ketika orang tua Chalasai meninggalkannya begitu saja di rumah sakit pada usia 2 bulan, seorang putri kerajaan Thailand yang mengetahui hal itu minta bantuan pihak rumah sakit merawat sang bayi Chalasai. Ketika Chalasai berusia 4 tahun, sang putri minta kakak laki-lakinya Pangeran Titipan mengadopsi Chalasai. Keluarga kerajaan Thailand memang biasa mengadopsi anak-anak yatim piatu. Mereka percaya dengan melakukan hal itu akan mendapatkan karma baik. Sekaligus mereka juga bisa mendapatkan secara gratis orang yang dapat membantu mereka melakukan berbagai hal. Pangeran Titipan sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya bergelar Mom Unren Tamaset. Namun atas permintaan gundiknya Phai Krua, sang pangeran kemudian menceraikan istrinya itu dan menikahi sang gundik secara sah yang mendapat gelar kebangsawanan Mom Wasana Phai Krua. Pangeran memiliki 3 anak, 2 dari istri pertama dan 1 dari istri kedua. Pangeran Titipan kaya raya karena harta warisan turun-temurun kerajaan. Sehari-hari dia bisa hidup mewah tanpa harus bekerja. Dan demikianlah sejak berusia 4 tahun Chalasai tinggal di istana sebagai anak angkat Pangeran Titipan. Chalasai senang kini dirinya memiliki figur ayah yang tak pernah dikenalnya. Dia memanggil sang pangeran dengan sebutan Pa atau ayah. Kehidupan di istana menyenangkan. Chalasai dilayani para pembantu dan tukang masak. Meski demikian, dia juga dididik untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tak terasa musim berlalu, tahun berganti. Chalasai sudah jadi remaja 14 tahun. Di suatu hari yang ganjil ketika Chalasai sedang tidur di kamarnya, ayah angkatnya Pangeran Titipan masuk. Pria itu membelainya. Bukan belayan seorang ayah terhadap anak, melainkan belayan penuh nafsu seorang pria terhadap wanita. Chalasai bingung, tapi tak berani protes. Dan saat itulah Pangeran Titipan memperkos dirinya, lalu meninggalkannya seorang diri di kamar. Malam itu Chalasai tidak bisa tidur, matanya hanya menerawang menatap langit-langit kamar. Dan demikianlah hari-hari selanjutnya secara rutin sang pangeran meniduri anak angkatnya tanpa setahu istrinya. Pangeran memberi nama kesayangan pada Chalasai yakni Lukpla atau baby fish atau bayi ikan karena dia gemas pada Chalasai yang bertubuh gemuk. Meskipun kaya raya, sang pangeran tidak peduli dengan pendidikan Chalasai yang hanya bersekolah hingga SMP sebab tidak sempat belajar. Bagaimana dirinya mau belajar? Sebab nyaris setiap hari ia harus menemani sang pangeran hangout bareng teman-temannya, berpesta, minum-minum, dan bersenang-senang. Selain dijadikan sebagai teman dan partner di ranjang, pangeran mengizinkan Chalasai mengikuti aktivitas kalangan elit kerajaan seperti berlayar, belajar mengemudikan pesawat, jet ski, menembak, bermain anggar, dan balap mobil. Sehari-hari Chalasai bebas gonta-ganti mobil mewah seperti BMW, Lamborghini, McLaren, dan Bentley. Tak lupa pangeran mengajaknya keliling dunia naik jet pribadi dan rutin shopping di Singapura minimal 4 kali dalam sebulan. Lambat laun Pangeran Titipan yang terobsesi dengan anak angkatnya itu ingin hubungannya dengan Chalasai diresmikan. Dia pun menceraikan istrinya dan menikahi Chalasai. Saat itu usia Chalasai 22 dan sang pangeran 59. Melihat pernikahan itu, kerabat kerajaan hanya bisa melongo. Mereka menuding Chalasai sebagai gold digger, wanita penggoda berbahaya yang berhasil bikin pangeran tergila-gila dan bertekuk lutut. Chalasai yang tadinya hanyalah seorang bayi terbuang berkulit gelap dari keluarga miskin menjadi seorang princess, bak kisah Upik Abu yang menjelma jadi putri Cinderella. Namun meski sudah sah jadi istri seorang pangeran, Chalasai tetap tidak dianggap oleh keluarga kerajaan yang melihat Chalasai sebagai wanita rendahan, murahan, pemuas nafsu yang sebenarnya cukup dijadikan gundik dan tidak pantas dinikahi resmi oleh Pangeran Titipan. Sesungguhnya pernikahan ganjil Chalasai dan Pangeran Titipan lebih banyak soal urusan ranjang. Tidak ada cinta tulus dan komunikasi di antara keduanya. Chalasai kerap merasa sendiri. Jika dirinya punya masalah dan merasa tertekan hidup sebagai istri seorang pangeran, dia hanya memendamnya sendiri sebab Pangeran Titipan tidak peduli soal perasaannya. Chalasai yang kesepian mulai mencari hiburan di luar rumah. Dia pergi dengan mengendarai Ferrari miliknya, ngumpul dengan orang-orang seusianya. Dan di saat itulah dia berkenalan dengan seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Utet Chopwa, seorang pedagang kacang kastanye yang berjualan di Siam Square, tak jauh dari istana kediaman Pangeran Titipan. Keduanya jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih.
Sejak saat itu, Chalasai semakin tidak betah di rumah. Setiap saat dia ingin bersama kekasihnya Utet, si penjual kacang kastanye. Meski Utet miskin, Chalasai tidak peduli. Dia cinta pemuda itu. Baru kali ini dia merasakan dicintai secara tulus. Utet memperhatikannya, mendengar keluh kesahnya, memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sementara itu, Pangeran Titipan tidak suka melihat sang istri semakin sering keluar rumah. Pria itu pun mulai membatasi aktivitas Chalasai. Chalasai gusar, dia jadi kesulitan bertemu Utet. Apa akal? Chalasai yang nekat lantas mencampurkan obat tidur ke minuman sang pangeran. Ketika suaminya tertidur, dia segera pergi menemui si penjual kacang kastanye dan kembali ke istana sebelum pangeran bangun. Hingga suatu hari, Chalasai pergi dan tidak pulang juga. Pangeran Titipan panik. Di mana istrinya? Di mana si bayi ikan pemuas nafsu? Pangeran segera memuat pengumuman di surat kabar. Barang siapa yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Chalasai akan mendapat imbalan besar. Cara itu terbukti sukses. Chalasai ditemukan dan dibawa kembali ke istana. Saat itulah terbongkar rahasia Chalasai. Ternyata dia bersenang-senang di Phuket bersama kekasihnya Utet. Mengetahui perselingkuhan Chalasai, Pangeran Titipan murka. Pecah pertengkaran hebat di antara keduanya. "Ceraikan aku," pinta Chalasai. Tapi pangeran menolak. Bisa-bisa hancur harga dirinya dikalahkan seorang pemuda miskin penjual kacang kastanye. Sang pangeran yang marah menghajar dan memperkos Chalasai. Sejak itulah Chalasai disekap di istana, tidak boleh keluar tanpa seizin sang pangeran. Chalasai sempat tidak berkutik. Dia rindu kekasihnya Utet, si penjual kacang kastanye. Tapi sang pangeran selalu memata-matai dirinya. Pikirannya gelap, dia hanya punya satu pilihan. Pada 21 Agustus 95, kurang lebih setahun setelah pernikahannya, dia bubuhkan racun serangga ke minuman kopi Pangeran Titipan. Usai meminum kopi beracun itu, pangeran meninggal dunia setelah 8 hari dirawat di rumah sakit. Sementara itu Chalasai tidak membuang waktu. Bersama kekasihnya Utet, dia kabur meninggalkan kota Bangkok dan menikah. Selama di pelarian, Chalasai terus mengikuti berita tentang sang pangeran dan perburuan dirinya. 2 tahun jadi buronan, hati Chalasai tak pernah tenang. Akhirnya pada 97, dia pun menyerahkan diri pada polisi Bangkok. Kepada penyidik, dia menyampaikan pengakuan tentang perilaku minus pangeran yang telah menidurinya sejak dirinya berusia 14, lalu menikahinya dan menyekapnya karena ketahuan selingkuh. Penyidik terperanjat, begitupun masyarakat. Mereka tidak menyangka pangeran yang mereka hormati memiliki moral bobrok. Kesaksian Chalasai juga diperkuat teman-teman pangeran yang mengatakan sejak awal pangeran meniduri Chalasai, pria itu sesumbar Chalasai adalah alat pemuas seksnya yang handal. Kepada teman-temannya, pangeran bahkan terang-terangan membandingkan Chalasai dengan istrinya. Untuk menjadi istri yang baik, seseorang tidak perlu cantik atau pandai mengurus rumah tangga. Yang terpenting adalah terampil dalam permainan ranjang. Selama ini orang menuding Chalasai adalah perempuan brengsek, penggoda, dan gold digger. Namun investigasi polisi menunjukkan Chalasai kabur dari istana bersama kekasihnya tanpa membawa apa-apa. Mereka hidup miskin. Chalasai bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Polisi juga yakin Chalasai pada akhirnya menyerahkan diri karena merasa bersalah. Wanita itu mengaku dirinya memang membubuhkan racun serangga ke minuman kopi sang pangeran, tapi dia tidak berniat membunuhnya. Dia hanya ingin sang pangeran masuk rumah sakit sehingga dia bisa pergi dan melarikan diri bersama kekasihnya, si penjual kacang kastanye, keluar dari Bangkok. Ketika polisi membawanya ke istana sang pangeran untuk melakukan rekonstruksi, Chalasai menangis begitu melihat potret sang pangeran. "Ayah, maafkan aku." Bahkan dia masih memanggil pangeran dengan sebutan ayah atau pa. Dan Chalasai pun diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persidangan kasus pembunuhan Pangeran Titipan dimulai pada akhir 97 dan menarik perhatian masyarakat yang jarang mendapat fakta nyata kehidupan kaum bangsawan dan orang-orang kaya yang selama ini selalu menampilkan hal-hal baik dan positif saja. Namun anehnya, meski perilaku minus pangeran telah dibeberkan, masyarakat masih tetap menganggap Chalasai perempuan brengsek yang jelek dan miskin yang berani-beraninya membunuh seorang bangsawan berstrata tinggi. Sulit bagi masyarakat Thailand untuk berpandangan buruk terhadap keluarga kerajaan. Mereka loyal terhadap keluarga kerajaan meski apapun yang terjadi. Demikian pula media memihak kerajaan.
Untunglah ada kelompok pembela hak-hak perempuan. Mereka membela Chalasai dan melakukan investigasi independen, membongkar kebobrokan kelas atas yang telah melakukan praktik tak senonoh selama bertahun-tahun tanpa terkena sanksi apapun. Kelas atas dianggap kebal hukum sebab mereka punya kekuasaan dan uang. Jika melakukan kejahatan, mereka bisa membeli bukti, saksi, hingga akhirnya menang di pengadilan. Chalasai bukan perempuan tamak gold digger. Dia tidak berminat pada harta sang pangeran. Dia juga tidak sepenuhnya jahat, sebab jika jahat, mengapa setelah meracun pangeran dia tidak meninggalkannya begitu saja hingga pria itu tewas? Mengapa dia masih sempat minta bantuan ambulans untuk membawa sang pangeran ke rumah sakit? Kelompok aktivis menegaskan Chalasai adalah korban orang tua yang membuangnya sejak bayi dan korban ketamakan pangeran titipan. Akhirnya, sebagian masyarakat berani bersuara dan mengatakan pangeran titipan tewas akibat kelakuannya sendiri. Keluarga kerajaan Thailand dianggap enggan bersuara karena cuma ingin melindungi anggotanya saja tanpa mempedulikan nasib seorang anak yang diadopsi dan kemudian dijadikan budak seks oleh pangeran titipan. Dukungan kepada Chalasai semakin banyak. Dia diundang TV dan diwawancarai banyak media. Di bawah tekanan massa, pengadilan pun menjatuhkan vonis pada Chalasai hanya 6 tahun. Pada tahun 2005, Chalasai banding dan dirinya dibebaskan karena dianggap kurang bukti dan tak seorang pun melihat dia memasukkan racun ke minuman kopi pangeran. Namun karena kasusnya tersebut, pernikahannya dengan Utat si penjual kacang kastanya guncang dan akhirnya bubar. Mereka memiliki 2 anak. Pada 2009, Chalasai kembali jatuh cinta dan menikah dengan Tawichai Noiprasert, seorang sopir bus wisata. Tapi masalah belum selesai sebab kasus pembunuhan sang pangeran naik ke tingkat kasasi. Nah, di tingkat kasasi pada 2012, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan vonis 7 tahun kepada Chalasai yang kemudian dikurangi menjadi 4 tahun 8 bulan. Saat masuk penjara, Chalasai sedang hamil 3 bulan dan di penjara pula dia melahirkan sang bayi perempuan anaknya dengan Tawichai. Pada 2015, kerajaan akhirnya memberi pengampunan penuh pada Chalasai dan wanita itu pun bebas. Dia kembali berkumpul dengan anak-anak dan suaminya Tawichai yang menunggunya dengan setia. Apakah masalah Chalasai selesai? Tidak juga. Dirinya dan keluarganya terbelit utang sekitar 40 juta. Mereka sakit-sakitan, hidup pas-pasan. Untuk membantu sang suami, Chalasai bekerja membersihkan bus-bus wisata dan menjual makanan. Demikianlah akhir kisah Chalasai, Cinderella berkulit gelap dari Thailand. Dia tahu dirinya dulu Upi Abu yang jadi Cinderella, kemudian kembali jadi Upi Abu. Namun kali ini Upi Abu yang berbahagia dengan pangeran miskin pilihannya, meskipun ada kalanya dirinya merindukan hidupnya dulu yang terkungkung namun serba berkecukupan. Apa pilihan kalian? Hidup bebas namun serba kekurangan? Atau hidup terkungkung penuh aturan namun seluruh kebutuhan terpenuhi? Setiap orang tentu punya pilihan masing-masing. Sampai jumpa kapan-kapan.